Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan, nama saya Aufa Waludin Rizky dan teman-teman saya yaitu ada Muhammad Al-Fajri dan juga Putri Ayu. Di sini kami akan menjelaskan tugas besar kami, yaitu tentang sensus penduduk. Yang pertama itu ada tujuan perancangan. Memenuhi tugas besar mata kuliah algoritma dan pemrograman oleh Bapak Al-Farizi. Kedua, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tentang kepadatan penduduk dan cara penyelesaiannya. Ketiga, dapat memberikan informasi yang cepat, akurat, dan tepat waktu. Untuk pendahuluan, seiring dengan perkembangan zaman yang serba modern ini dan semakin majunya teknologi informasi yang sekarang ini telah menciptakan persaingan yang semakin ketat hampir di seluruh aspek kehidupan. Hal ini mengakibatkan kebutuhan masyarakat akan kemudahan proses pada segala bidang kerja semakin meningkat, sehingga hampir semua pekerjaan dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Pengelolaan data menjadi informasi ilmiah yang dijadikan sebagai salah satu kelebihan dari komputer. Dalam setiap instansi selalu membutuhkan sistem untuk pengumpulan atau mengolah, menyimpan, melihat kembali, dan menyalurkan informasi. Hasil sistem informasi yang terkomputerisasi ini mempunyai nilai yang lebih daripada sistem yang diolah secara manual. Masalah sensus penduduk merupakan masalah yang sangat penting yang harus ditangani dengan baik. Data-data penduduk di suatu wilayah dan sensus penduduk berdasarkan agama, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan yang lainnya akan sangat berguna untuk menunjang pengambilan kebijakan pembangunan. Dan adanya pemrograman mengenai pengolahan data sensus penduduk ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi penanganan dan pembuatan data kependudukan instansi manapun atau menghasilkan pelayanan masyarakat yang lebih baik, tepat, dan berkualitas sehingga dapat membuat suatu instansi lebih maju. Untuk selanjutnya itu ada operasi. Operasi yang kami gunakan di sini yang pertama itu ada percabangan. Percabangan di sini kami menggunakan if else dan juga switch case. Lalu juga ada operasi perulangan, yaitu perulangan yang kami gunakan mencakup for dan juga while. Selanjutnya untuk program modular, di program yang sensus penduduk yang telah kami buat, kami menggunakan prosedur dan fungsi. Prosedur itu sendiri berguna saat kita ingin melakukan perintah yang sama berulang-ulang kali, ketika hanya perlu membuat sekali dan nantinya dapat digunakan dengan cara dipanggil sesuai dengan kebutuhan. Prosedur dalam bahasa C++ diawali dengan tipe data void yang artinya kosong. Artinya prosedur tidak memiliki tipe data dan tidak memiliki nilai kembalian atau kembalian. Fungsi merupakan sebuah subprogram yang digunakan untuk mengerjakan suatu perintah atau tugas tertentu berdasarkan tujuan dari fungsi itu sendiri. Selain itu, fungsi biasanya membuat informasi lewat nilai atau variabel yang berada di parameternya. Untuk contoh, nanti akan kami jelaskan dengan contoh program-program lainnya. Selanjutnya, sorting. Sorting merupakan proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak atau tidak teratur sehingga menjadi tersusun secara terurut dalam program. Di sini kami menggunakan dua jenis pengurutan. Yang pertama ada ascending, di mana naik pengurutan dari karakter atau angka kecil ke karakter atau angka besar. Yang kedua ada descending atau turun, pengurutan dari karakter atau angka besar ke karakter atau angka kecil. Pada program untuk sensus penduduk kali ini, kami menggunakan metode bubble sort. Metode bubble sort adalah metode yang berdasarkan penukaran dua buah elemen untuk mencapai keadaan urut. Setiap data akan dibandingkan dengan data yang akan di sebelahnya sampai dengan data terakhir. Sama halnya dengan yang saya jelaskan, untuk sintak yang kami gunakan pada program ini, cara kerjanya sendiri itu sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan kami menambahkan beberapa sintak, yaitu di mana saat keadaan true, maka itu untuk ascending. Saat keadaan false, itu untuk descending-nya. Untuk selanjutnya, kami juga menggunakan searching untuk sistem pencarian data tersebut. Jadi, pengertian searching itu sendiri, pada program ini kami menggunakan searching. Untuk pengertiannya itu sendiri, memasukkan berupa sebuah kata kunci yang dimulai dari awal atau akhir, lalu akan dicek seluruh rekod dalam array atau list. Dengan membaca satu persatu berdasarkan kunci yang dicari, lalu apabila sampai akhir pengulangan data tidak ada yang sama, maka
data tidak akan ditemukan. Untuk contohnya, di sini untuk data, untuk kunci yang kita cari adalah data NIC. Jadi ketika kita mengetikkan NIC, maka si searching akan bekerja lalu mencari data yang sudah kami simpan. Untuk data simpannya kita menggunakan database untuk penyimpanan data tersebut. Setelah dicari, maka setelah dicari ada void ketemu, NIC itu akan bersama dengan data-data lainnya seperti nama, umur, jenis kelamin, dan alamat. Untuk data untuk row ini sebagai garis. Selanjutnya kita akan menjelaskan hasil dari program kami. Itu apa? Jadi di sini kami akan menjelaskan dari yang pertama library apa saja yang kami gunakan, yaitu yang pasti ada IOStream, lalu ada Fstream untuk mengeluarkan file dari TXT ke programnya, lalu ada IO manipulation untuk memanipulasi data, lalu ada SSstream. Nah, di sini kami menggunakan metode struct, di mana kami akan mengubah data. Maaf, bisa ke bawah. Di sini kami akan mengubah data yang TXT tadi ke dalam bentuk array-nya. Jadi pertama kita gunakan dulu Fstream, di mana di sini ada myfile.open. Di sini sintak ini berguna untuk menampilkan data TXT yang telah kita buat dan database-nya. Lalu jika misalnya filenya tidak terbuka, maka kan ada error. Nah, setelah datanya terbuka, maka data tersebut akan disimpan sementara, lalu akan dimasukkan ke dalam struct array. Di sini juga kita menggunakan convert string to integer, di mana string to integer ini untuk mengubah string pada NIC menjadi integer, agar memudahkan kita dalam menggunakan searching nantinya. Bisa ke bawah lagi. Nah, setelah tadi datanya kita menjadi array, kami di sini men-show datanya dengan memanggil array-nya. Lalu di sini ada set EOS flag. Di sini set EOS flag ini untuk memanipulasi data agar tabelnya bisa lurus dan tidak usah menggunakan banyak cout. Lalu untuk searching-nya tadi sudah dijelaskan juga oleh teman saya Al-Fajri, yaitu kita menggunakan cari NIC, lalu jika NIC-nya telah ketemu, kita akan menampilkan si data dari penduduknya. Lalu untuk sorting juga sama, di mana sortingnya ada ascending dan juga descending. Jadi kita akan langsung mulai ke bagian in main-nya. Silakan Al-Fajri. Untuk bagian ini seperti biasa, untuk bagian depan kami memakai sistem password. Untuk passwordnya kami string user, kami simpan dalam user, dan untuk passwordnya. Lalu ini adalah menu utama. Menu utama pertama, sebelum menu utama itu kami ada sistem password. Lalu setelah sistem password, jika berhasil maka cout-nya akan berhasil, lalu akan dialihkan ke menu yang akan kita pilih, yang diinginkan. Kalau seandainya passwordnya itu tidak berhasil, maka dia akan false, mengeluarkan data tidak berhasil. Jika tiga kali salah, maka dia akan keluar sendiri dan mengulang memasukkan username dan password itu. Untuk sistem ini sistem awal tadi, yaitu untuk memanggil pencarian. Lalu jika ditemukan maka dia akan ditemukan, dan jika tidak ada, kalau ditemukan maka dia akan memunculkan
nick yang dicari. Jika tidak, maka dia akan mengeluarkan cout, data tidak ditemukan. Untuk CES 3, ini untuk pengaturan sorting ascending, dan CES 4 dia adalah untuk descending. Terus ini adalah cout, terima kasih. Untuk LC ini adalah pengeluaran dari password dan username tadi. Untuk yang terakhir ini sama seperti program-program seperti biasanya. Kalau misalnya kita udah selesai kan, terus nanti ada pertanyaan apakah Anda ingin kembali ke menu? Jika ya, maka akan kembali seperti awal, akan diminta data yang mana akan kita pilih. Jika kita mengetikkan tidak, maka program akan selesai. Langsung kita Di sini kita akan coba dulu untuk tampilkan data penduduk. Silakan, Pak Fajri. Nah, di sini bisa dilihat data penduduknya sengaja kami acak nick-nya agar nanti kami bisa menyortingnya gitu. Coba ya. Nah, di sini kita coba ke menu yang kedua yaitu cari penduduk. Nah, di sini kita akan langsung diarahkan ke masukkan nick. Jadi di sini kami akan menampilkan nick dari Fatimah. Saat nick-nya ketemu seperti yang tadi pada sintak, jadi nama, umur, jenis kelamin, dan juga alamat dari pemilik nick ini akan ditampilkan. Nah, sekarang kita kembali lagi ke menu. Nah, sekarang kita pilih menu ketiga yaitu sorting ascending. Saat kita pilih, maka program akan menampilkan data seperti tadi. Bedanya di sini datanya kita telah tersorting secara ascending atau secara berurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Bisa dilihat tadi kan 001 milik Fatimah dan seterusnya, ada Komar, Agus, dan seterusnya. Kita coba kembali ke menu lagi untuk, nah di sini juga ada menu yang keempat yaitu sorting descending. Bisa dipilih. Jika kita memilih sorting yang ini, maka sama halnya, tapi bedanya itu kita menyortingnya dari yang paling besar ke yang paling kecil gitu. Bisa dilihat bahwa Fatimah di sini ada yang di kolom paling terakhir. Jika tidak, maka programnya selesai. Mungkin segitu saja untuk program yang bisa kami jelaskan dan kami buat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami selaku kelompok algoritma pemrograman meminta maaf apabila ada kesalahan karena kami juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.